Secara prinsipal, life course adalah studi yang mengumpulkan data, menggunakan data mulai sejak respondens lahir sampai pada usia tua, katakanlah lebih dari 80 atau 90 tahun. Nah, tujuan dari life course studies ini adalah bagaimana kita mengetahui dinamika ataupun perubahan mulai dari saat dia kecil, yang kita sebut childhood, beranjak dewasa, kita sebut early adulthood, selama dewasa adulthood, sampai masa tuanya. Jadi kita punya gambaran yang utuh bagaimana perjalanan hidup dia, dan kita bisa banyak menggali informasi apa karakter-karakter yang bisa mendefinisikan tiap tahapan dalam hidupnya. Katakanlah mulai dari masa kecil sampai masa early adulthood-nya seperti bagaimana, mulai dari kondisi sosial ekonomi statusnya hingga ke masa pendidikan dia seperti apa, kemudian mulai dengan dari pendidikan sampai ke masa usia dewasanya seperti bagaimana, dan juga sampai akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi contohnya apakah pendidikan dia pada saat waktu dia muda atau pada saat dia di tahap dewasa juga bisa menentukan kesehatan dia pada saat tua. Jadi semuanya bisa bekerja secara simultan dan bersamaan, dan kita punya range data yang extremely huge, karena mulai dari bayi sampai masa tua, bahkan sampai masa dia meninggal, waktu meninggalnya. Prinsipnya pertama, data ini tidak bisa dibersihkan, tapi data ini harus di take into account, di treat secara extremely well, karena lagi-lagi informasi yang kita dapatkan ini adalah berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari responden yang sudah usia lanjut. Jadi tipikalnya adalah retrospective questions. Jadi permasalahannya sini bukan bagaimana cara membersihkan data-data yang mengandung recall error atau recall bias, tapi bagaimana memaksimalkan satu metode yang bisa men-treat atau meminimalkan potensi atau masalah dari recall error dan recall bias. Nah, ini dalam metode statistik bisa kita buatkan dalam model joint likelihood-nya, yang bisa kita bikin model likelihood tersendiri untuk mengatasi masalah recall error dan recall bias. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi pagi, dengan latent variable modeling, kita bisa take into account, kita bisa meminimalkan masalah recall error dan recall bias ini. Gitu. Ini tentu bukan seperti magic yang turun dari langit begitu aja bisa. Ini butuh salah satu kerjasama yang cukup kuat, interdisciplinary, karena life course studies ini tidak bisa berdiri sendiri, katakanlah dari social science sendiri atau dari epidemiologi sendiri, tidak bisa. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Jadi bagaimana cara memaksimalkannya supaya bisa membantu pengambilan keputusan pemerintah supaya harus lebih cepat? Semua pihak harus bekerja sama. Social science duduk bersama-sama, ekonomi bersama, political science bersama, epidemiologi dan public health bersama-sama, medical doctor duduk bersama-sama, baru kita rumuskan bagaimana dan apa yang mau kita jawab dari life course studies ini. Harus saya akui bahwa life course studies mungkin masih merupakan isu yang baru di Indonesia ya. Artinya research center on aging saya belum mendengar cukup ada risetnya Indonesia, walaupun saya tahu di Universitas Indonesia ada research center on aging. Tapi in principle harusnya semuanya bisa, karena bagi saya Indonesia adalah the biggest laboratory in the world ya. Kita punya banyak sekali sumber daya dan banyak sekali informasi yang harusnya bisa kita gali. Dan tentu saya rasa cara yang paling simpel, paling visible sekarang ini adalah bagaimana sekarang kita melihat orang-orang atau pemerintah di Eropa atau pemerintah di Amerika Serikat, mereka men-treat atau mengambil kebijakan berdasarkan studi-studi yang sudah dilakukan oleh para saintis di Eropa dan Amerika sendiri. Dan saya yakin itu tidak akan jauh beda bila kita terapkan hal yang sama. Jadi tidak ada salahnya bagaimana coba kita lihat pemerintah EU dan pemerintah Amerika mengambil kebijakan atau kebijakan-kebijakan apa saja yang mereka ambil untuk mengatasi masalah kemiskinan ataupun masalah aging yang cukup pelik sekarang ini.